Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Apriliandito dengan nomor NIM 2103211000066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah usaha tani, yaitu laporan mini riset perencanaan usaha tani komoditas padi di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Yang pertama ada pendahuluan. Eh, Pertanian organik di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, menjadi fokus penelitian ini. Pertanian organik memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif pupuk kimia dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah. Namun, tidak semua petani beralih ke pertanian organik, dan banyak yang mengalami kesulitan dalam pemasaran dan perlakuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial usaha tani padi organik di Desa Tebel, termasuk pendapatan yang diperoleh, BEP penerimaan, BEP harga, payback period, dan RC ratio. Selanjutnya ada gambaran umum. Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, merupakan daerah dengan mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor pertanian, terutama usaha padi. Para petani, termasuk Bu Siti, menggunakan metode tradisional dalam bercocok tanam dengan pola tanam musim yang telah berlangsung secara turun-temurun. Meskipun menghadapi tantangan seperti cuaca yang tidak menentu dan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, terdapat potensi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani dengan mengadopsi teknologi modern, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan pengetahuan petani dalam hal tersebut. Next, pembahasan A. Yang pertama, pembahasan tentang perhitungan kelayakan finansial. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi ini dibagi menjadi dua, ada biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tetap ada jenis semprotan, cangkul, sabit, karung dengan total Rp123.556. Kemudian biaya tidak tetapnya ada bibit benih, pupuk organik, pupuk urea, pupuk Ponska, pupuk ZA, insektisida spontan, insektisida magu, insektisida fosfat, pengolahan lahan, mesin, pembajakan mesin, pemupukan, penyemprotan, dan pemanenan mesin dengan total Rp2.014.000. Yang kedua ada penerimaan. Rumus penerimaannya harga jual dikali banyak padi yang dihasilkan, sama dengan harga jualnya 4.000 dikali banyak padi yang dihasilkan 1.100 kg, sama dengan Rp4.400.000. Selanjutnya yang ketiga ada keuntungan. Rumus keuntungannya penerimaan dikurangi total komponen biaya. Penerimaannya ada Rp4.400.000 dikurangi 2.14.000 ditambah 123.556 rupiah, yaitu total komponen biaya, sama dengan Rp4.400.000 dikurangi 2.137.556 rupiah, sama dengan Rp2.262.444. Ya, yang keempat ada kelayakan usaha tani, yaitu RC ratio dengan rumus penerimaan dibagi total biaya mendapatkan hasil 1,9. Kemudian ada BEP penerimaan, rumusnya VC per 1 kurangi VC per TR, kemudian mendapatkan hasil
Rp224.647.247,273. BEP harga, rumusnya total biaya dibagi total produksi, sama dengan Rp2.137.556 dibagi 1.100 kilogram, sama dengan Rp1.943,2. Yang terakhir ada payback period. Rumusnya investasi awal dibagi total penerimaan petani, yaitu perhitungannya ada PP bulan hari dengan PP 0,335, bulannya 4 bulan, terus kemudian 10 hari. Selanjutnya ada pembiayaan usaha tani. Bu Siti adalah seorang petani yang menggunakan modal pribadinya untuk usaha pertaniannya. Dia enggan mengambil pinjaman dan ingin menghindari perbankan. Namun, dia dapat memanfaatkan program pengembangan usaha agribisnis pertanian PUAP yang disediakan pemerintah. Dengan modal tambahan dari PUAP, Bu Siti dapat meningkatkan produktivitas dan mendapat pendapatan usahanya. Program ini membantu memenuhi kebutuhan input produksi dan memperkuat sektor pertanian secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada identifikasi risiko. Dalam usaha tani padi di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, petani menghadapi risiko cuaca, penyakit dan hama, pasar, serta pembiayaan. Untuk mengatasi risiko tersebut, petani perlu menerapkan metode pengairan yang efektif, praktik pengendalian hama yang baik, mempelajari tren pasar, dan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan. Program asuransi pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga dan meningkatkan kepercayaan petani. Meskipun ada kekurangan seperti biaya premi dan ketersediaan terbatas, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan petani dengan menyediakan program asuransi terjangkau, proses administratif yang mudah, dan peningkatan kesadaran petani tentang manfaat asuransi untuk mendukung keberlanjutan usaha tani padi di daerah tersebut. Selanjutnya ada identifikasi kerjasama yang dilakukan petani. Bu Siti ini fokus pada usaha tani mandiri dan tidak melibatkan perusahaan besar sebagai mitra. Dia menggunakan sumber daya dan modal sendiri, serta memanfaatkan program pemerintah atau lembaga keuangan terkait untuk mendapatkan input produksi dan modal. Dalam pemasaran, beliau mengandalkan jalur tradisional dan kerjasama dengan kelompok tani atau koperasi di tingkat lokal. Meskipun demikian, dia tetap bisa memanfaatkan program-program pemerintah dan bantuan dari Dinas Pertanian setempat untuk memenuhi kebutuhan usaha tani tanpa melibatkan perusahaan besar secara langsung. Yang terakhir ada perencanaan usaha tani. Proses usaha tani padi meliputi persiapan lahan, pembuatan saluran irigasi, penggaruan lahan, penanaman benih padi, pemupukan, pengobatan daun dan hama gulma, pemantauan pertumbuhan, pengairan, pengobatan buah, pengobatan rutin, dan pemanenan. Semua tahapan ini dilakukan dengan tujuan memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan dan produksi padi. Yang paling terakhir yaitu penutup. Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan finansial usaha tani padi Bu Siti, usahanya terbukti layak dan menentukan dengan RC ratio yang positif, titik impas atau BEP penerimaan yang harus dicapai, dan payback period yang relatif singkat. Untuk mengatasi masalah pembiayaan, Bu Siti dapat memanfaatkan program pemerintah seperti PUAP dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi. Kerjasama dengan kelompok tani atau koperasi lokal juga dapat membantu dalam pemasaran hasil produksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jungle.